Oke guys, kembali lagi bersama kami di One Brotherhood Channel. Kali ini kita akan membuat konten apa ini? Iya, jadi kemarin gue dapat cerita nih. Jadi saudara gue itu kemarin dia kan mau beli barang makanan ya, bahan-bahan makanan. Iya. Jadi dia kayak dihipnotis gitu dan. Hipnotis. Iya, dihipnotis anjir. Hipnotis di mana tuh? Kayak di pusat perbelanjaan gitu ya. Dia nggak tahu sih, itu saudara gue, dia mau cerita sih sekarang hari ini. Oh, cerita. Iya, jadi dia juga mau cerita pengalaman dia gimana dia bisa dihipnotis sama orang, dan kita juga bakalan ngundang nih ahlinya dalam hipnotis. Oh, udah ada tapi sih. Udah ada. Oh, Kita udah ada ada. punya collab nih sekarang. Oke. Oke. Bisa dipanggil? Bisa. Oke, nanti. Dari mana sih, dan lu tau gak? Dari mana ini ya? Tim ada tahu? One Brother? Lu tau gak? Dari mana? Bayan 72. Bayan 72. Bayan 72 namanya. Jadi ini salah satu YouTuber juga sih. Dia juga ahli buat hipnotis. Jadi Ya. dia itu sering banget hipnotis ya. Nanti Nah. kita bakalan taruh channel YouTube-nya ya, di di description description, ya. box di bawah ya guys. Nah. Jangan lupa dilihat juga di Ya, tonton. jangan lupa mampir di channelnya ya. Oke. Oke. Oh ya guys, mengenal Bayan 72 TV, channel itu tuh terdapat ada hipnotis, ada hipnoterapi guys. Bagi kalian yang ingin tahu apa itu perbedaannya, mampir deh ke channelnya, pasti seru. Dan link channel itu ada di deskripsi guys. Oke, jangan lupa di subscribe juga ya. Enjoy. Oke, kali ini kita bakalan ngundang saudara kita yang kemarin kena hipnotis dan. Oh, iya. Jadi dia bakal ceritain kenapa dia bisa dihipnotis tuh. Iya, bisa. Mumpung lagi ada ahli hipnotisnya di sini ya. Oke, sebelum Nah. kita undang, jangan lupa untuk Like, komen, dan and share, ya. subscribe. Share dulu. Share dulu. Oke guys, jadi kita bakalan undang dua tamu kita nih yang bakalan cerita nih bagaimana dia bisa dihipnotis ya kan. Oh iya, Oke, boleh. silakan masuk bintang tamu. Ini ada Ahli hipnoterapinya ada sini. Oji ya. Ini Om Oji, salah satu Ya. direktor One Brotherhood. Terus yang satu lagi Bintang tamu dari saudara kami. Sini ya. salah. Nah, Oke, kita sekarang udah kedatangan tamu nih, ada dua bintang tamu. Yang satu direktur kita, yang satu ini saudara yang dia pernah dihipnotis. Ya, di pasar. Di mana kemana sih waktu itu hipnotisnya? Saya yang kemarin lagi ke mall tuh, Ke mall. lagi jalan-jalan. Saya juga Mall bukannya lagi lockdown? sebelum Oh iya. lagi Klinik kebersihan. servis dong. Bersihin lantai. saya Gimana juga nggak ceritanya, tahu Bu? itu dari mana itu orang datang, tahu-tahu dia naik motor itu berdua. Pas dia naik motor itu dia berhentiin sebentar. Tahu-tahu saya ditepuk pipi saya. Oh, tapi di tepoknya berasa. Tepuknya berasa, tapi pas habis ditepuk itu saya nggak tahu dah, itu udah mana tahu dah, udah lupa. Terus habis dihipnotis bisa ingetnya gimana tuh? Pas saya inget-ingetnya itu pas saya habis udah keluar dari mall, baru saya inget itu. Dari kamar mandi. Enggak, saya dari mall dulu, saya mau ngeliat-liat pengen belanja, sebenarnya saya pengen belanja gitu. Pas ngerogok kantong saya, kok uangnya mana ini? Tapi bener ada duit di situ. Ada, saya bawa uang di situ. Tapi ketika saya keluar dari mall, kok saya nggak ada gitu. Mana ini? Nah, emang hipnotis tuh bisa bikin orang nggak sadar ya. Jadi di luar batas sadar, cuma ditepok doang loh dia bisa jago. Bisa bikin hilang. Itu tergantung dari pikiran kita lagi apa, pikiran lagi kosong atau lagi apa mungkin. Saya ingatnya itu doang, ada pas ada motor itu lewat, dia turun, tahu lepuk saya gitu. Oke, jangan sedih. Kita minum dulu aja guys, oke? Minum dulu. Minum dulu. Ya, diminum dulu. Ya, ada Tenang, ada tenang. ada ini juga nih, apa nih Nah, namanya? kacang ketap dulu. Itu apa? Biji ketapang. Iya. Oke, jadi sekarang kan udah cerita nih gimana kemarin bisa hipnotis. Kita punya YouTuber juga, dia bisa hipnotis. Mau gak coba diajarin biar mungkin nanti bisa juga ngindarin juga buat hipnotis nanti. Jadi Dia boleh. biar nggak kenal lagi. Iya gak? Gitu ya, kita undang boleh gak Om? Boleh. Om juga udah ngundang dia kan waktu itu? Oh, udah dikontak. Ini spesial collab kita, jadi kita ngundang YouTuber yang bisa hipnotis ya Om ya? Iya, Iya. betul. Siapa sih namanya, boleh diundang Om? Boleh. Dia itu kebetulan dari Bayan 72. Wih, Bayan 72, nama Bayan channel ini 72 Bayan channel. 72, diklik. Dia biasa menghipnotis orang-orang yang
Yang kayak gini ya? Ya, Yang mudah-mudahan labil. yang fobia. Boleh kita panggil ya? Panggil aja, Panggil, langsung. panggil. Ini Bayan Bayan 72. Inilah Bayan 72. Oke, silakan Bayan 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Bayan. Ini udah Biasa rame-rame nih. Biasa bikin video. Gitu. Oke guys, ini jadi Bayan 72 ini YouTuber juga hipnotis ya jagonya ya? Nggak jago, cuma Nggak bisa jago. Oh, gitu. cuma bisa. Tapi sering dihipnotis orang nggak? Kalau buat hipnotis orang saya belum pernah, tapi kalau buat iseng-iseng hipnotis orang ya buat hiburan. Jadi sering. Sering lah. Sering Ya. sama aja. Hiburan atau buat kejahilan ya, sih? tapi bukan buat kejahatan gitu loh. Iya bagus. Jadi gitu guys, hipnotis tuh buat kebaikan, jangan buat kejahatan. Contohnya tadi tuh kejahatannya tuh buat nipu orang ya, buat ngambil orang. Itu biasanya emang ada ya kayak gitu ilmunya. Ada, itu hipnotis, hipnoterapi, dia masuknya gendam ya. Wih, Bukan bukan hipnotis, masuknya gendam. Gendam itu sekali tepok atau ditepak itu langsung bisa kena. Tapi kalau hipnotis itu kita melayani orang, melawan pikiran dia sendiri, merubah dari yang sadar menjadi tidak sadar. Beda sama gendam, itu tujuannya dengan keburukan atau kejahatan. Beda dengan hipnotis tadi, kita bisa merayu, bisa mengalihkan pikiran dia ke alam sadar dia. Oh, berarti ada perbedaan juga ya Ada hipnotis perbedaan gendam sama hipnotis itu ada. ya? Itu bisa dikategorikan ilmu hitam sama ilmu putih gak sih? Enggak, Enggak ya, beda sebenarnya ilmu itu nggak ada yang dihitamkan ya, Oh, cuman gitu. yang pekerjaannya aja bisa menjadi hitam gitu. Penyalahgunaan. 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 Dia bisa lupa gitu. Ya seperti tadi ya, abang kita ini kena gendam, bukan kena hipnotis. Persoalan kalau hipnotis itu arahnya dia harus memperkenalkan diri. Kalau gendam itu dia nggak kenal siapa, langsung tanpa di luar sadar. Kalau hipnotis itu mengenalkan diri dulu, mau apa enggak kan gitu. Kalau gendam harus mau gitu. Beda sama hipnotis. Kalau hipnotis itu memang kita merayu orang tuh supaya mengarahkan pikiran dia ke pikiran lain atau di luar alam sadar dia. Kalau belajarnya itu berapa lama sih hipnotisnya? Kalau belajar kalau Ada Jepang pelajaran khusus ada pelajaran juga, cuman kalau saya tuh otodidak, artinya bisa dengan kesendiriannya. Nah, kedua memang kalau hipnotis itu yang saya punya atau saya milikin ini otodidak dengan adanya sendiri, tanpa ada pengalaman belajar di sekolah mana gitu. Enggak, kita bisa sendiri. Ya artinya di situ kalau kata ilmu agama mah dibilang laduni ya. Iya. Laduni artinya pikiran bisa sendiri, kebuka sendiri. Ilmu laduni. Beda sama gendam. Gendam memang harus belajar. Oh iya. Sama juga disebutnya cuci otak ya. Banyak tuh kayak ISIS ya kan. Kalau ISIS itu kan dia cuci otak melalui belajar dulu, memperdalam ilmu, tapi ilmunya dipinggirin, yang untuk baik sama yang salah itu diperdalamin, kebanyakan yang salahnya. Jadi cuci otak itu beda sama hipnotis ataupun gendam. Dari hipnotis itu terbagi menjadi dua, hipnoterapi sama hipnotis. Kalau hipnotis itu ya yang tadi saya bilang, melupakan alam sadar orang ke alam sadar yang lain. Tapi kalau hipnoterapi itu buat pengobatan ya, artinya orang seperti narkoba, perokok, alkohol, penjudi, terus stroke ringan, itu bisa dengan hipnoterapi dengan rutin. Artinya di situ ya nggak pakai obat lagi, dari alam pikiran dia. Penyakit itu kan obatnya dari mana sih? Bukan dari obat yang lain, dari pikiran sendiri. Makanya dibilang ada pepatah bilang, siapa yang berani penyakit maka mendekati penyakit. Siapa yang takut penyakit, makanya itu disebut juga separuh daripada obat. Gitu. Jadi artinya ketenangan itu adalah separuh obat, dan berani itu adalah sebagian daripada penyakit. Jadi pola pikir kita sendiri ya. Pola Ya, pikir jadi kita gitu guys. sendiri. Jadi pola pikir kita itu mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga. Oke, jadi sekarang langsung aja. Ya. Langsung aja kali Boleh, ini. boleh coba. Ini by the way sudah ada pasiennya. Kemarin dia habis kena ketipu. Oh, gitu ya. Solusinya bagaimana ya? Iya, ajarin juga biar nggak terlalu Sebenarnya kalau gendam sama hipnotis tadi ya. Kalau yang itu tadi itu kenanya gendam. dendam. Iya. Gendam ya, bukan Gendam kejahatan. sama hipnotis. Ya bisa, nanti saya bisa praktekin di sini juga bisa ya. Bisa, boleh dong. Boleh ya. Boleh. Oke, sekarang kita bakal undang satu
orang lagi ya buat Fobia, menjadi fobia. ya, fobia. Apa sih fobia maksudnya? Kecoa. Ketakutan. Jadi dia bisa numbuhin gelap, takut kalau apa. ketakutan. Nah, salah satu member kita nih Wan Bradurut Saskia, dia takut banget sama yang namanya kecoa terbang. Nah, kecoa Kita panggil orangnya sekarang ya. Ya, panggil. Silakan Saskia masuk. Oke, ini cakep kan guys? Jangan lupa di follow Instagramnya, ntar ada di bawah. Oh ini yang ketakutan sama apa tadi? Kecoa. Oh, kecoa ya. Takut banget. Boleh nanya ya, boleh nggak apa-apa Ya ya? silakan. Ini saya mau tanya sama situ. Kenapa situ takut sama kecoa? Gedein suaranya. Ada dia nana-nana gitu. Kalau ketemu kecoa, kira-kira lari atau bagaimana? Lari mah kamu. Lari ya. Nah ya, fokus. Lupakan semua. Apa yang saya tanya sama kamu itu jawabannya dengan perkataan lupa. Dengan jawaban lupa. Paham nggak? Seperti ini apa nih? Lupa. Setiap yang saya tanya jawabannya lupa. Ini apa? Lupa. Ini apa? Lupa. Setiap yang saya tanya sama situ jawabannya lupa. Bahkan nama sendiri juga lupa. Saya sekarang nih awalnya kita nggak kenal ya kan, belum kenal sama sekali. Saya tanya sama kamu jawabannya harus lupa. Kenalan, nama siapa? Ingat yang tadi saya bilang apa? Nama siapa? Lupa. Iya. Namanya lupa. Tinggalnya di mana? Nggak tahu. Lupa. Jawabannya harus lupa ya. Pertanyaan ulang lagi. Siapa namanya? Lupa. Tinggalnya di mana? Lupa. Orang tuanya nama siapa? Lupa. Oke. Silakan turun ke sini. Tarik napas dalam-dalam. Tadi. Ulang. Ini di hipnotis ya? Enggak. Ini menghilangkan fobia aja. Menghilangkan fobia aja supaya Hilangin rasa takut lu, Iya, hilangin rasa takut menghilangkan tuh, fobia aja, rasa takut itu akan hilang sendiri ya. Gak yang lain kan? Enggak. Hilangin rasa takut, Enggak takut ada, dari enggak ada ya. binatang. Ini hiburan aja ya. Jadi setiap pertanyaan saya itu jawabannya dengan Lupa. lupa. Namanya siapa tadi? Tarik napas dalam-dalam. Dua, terus fokus. Tarik napas dalam-dalam. Dua, saya maaf ya. Saya lemesin aja, santai ya, relax. Saya kasih titik di situ. Ada warna apa titik di situ? Nggak ada. Fokus. Dia akan timbul sendiri dengan warna. Fokus. Lupakan semua, fokus dengan titik itu. D U R, baca. Tidurkan semuanya, lelapkan semuanya, lupakan semuanya. Sugesti Anda, pikiran Anda tidur lelap. Dan Anda akan berani dengan kecoa. Untuk sementara waktu nanti saya akan mengasih kecoa tersebut. Nanti akan kecoa. Itu kecoa. Kamu. Kamu ah. Udah. Duduk. Itu kecoa. Enggak, sono. Itu kecoa bukan? Sono.